Perkenalkan, nama saya Nila Arnita Suciantari dari kelas 5D dengan NPM 22755107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan LRA yaitu pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau negara yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah yaitu pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi yang pengambilan pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian pengambilan yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bagai penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Klasifikasi pendapatan LO yaitu terdiri dari 4, yaitu pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, dan pendapatan hibah LO, dan terakhir adalah pendapatan lainnya. Definisi pendapatan LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA yaitu pendapatan LO diakui saat A. Timbulnya hak atas pendapatan LO, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang B. Pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Untuk kode akun LRA sendiri yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan untuk akun LO yaitu pendapatan LO dan beban. Untuk pencatatan pendapatan yang diterima dari PPKD yaitu jurnalnya RKPPKD pada pendapatan LO. Untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan yaitu jurnal untuk LO yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyerahan ke PPKD, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contoh diterimanya dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Untuk jurnal LO yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Untuk jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Contoh diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal untuk LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta. Sedangkan jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta. Contoh lagi, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta. Jurnalnya yaitu RKPPKD pada kas di bendahara pemerintah
kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Untuk penyajian, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional LO. Kemudian akuntansi piutang. Akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk jenis piutang, yaitu bidang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, piutang lain-lain, PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapat lainnya, dan yang kedua piutang lainnya yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka pendek. Kemudian pengakuan piutang. Pengakuan piutang yaitu yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan, dan yang kedua telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Untuk pencatatannya yaitu nama akunnya piutang pada pendapatan LO. Penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Kemudian, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Jadi jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.